Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Pada Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Dikit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Norarsadi, saya dari kelas 10-3. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba atau apa itu narkoba. Narkoba, satu kata yang menjadi pembicaraan dan momok menakutkan di masyarakat, entah itu di TV, di sosial media, serta di majalah berita. Tahu tidaknya kamu, inilah yang harus kamu jauhi. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutnya dengan NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintesis dan semi-sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Para pecandu narkotika itu pada umumnya berusia 11 sampai 24 tahun, yang artinya usia tersebut adalah usia pelajar atau usia produktif, yang awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Kemudian kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor penyebab yang mendorong remaja untuk menggunakan narkoba. Yang pertama yaitu faktor individu. Remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologi, maupun sosial merupakan individu yang rentan untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor lingkungan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi dengan orang tua kurang baik. Yang kedua, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Yang ketiga, orang tua yang serba membolehkan apa saja yang dilakukan anaknya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. 1. Sekolah yang terletak dekat tempat penjual narkoba dan tempat hiburan. 2. Peraturan sekolah yang kurang ketat. 3. Sekolah tidak memberi kesempatan pada siswanya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan pergaulan. Yang pertama, berteman dengan pengguna atau pemakai narkoba. Lalu yang kedua, tekanan dan ancaman dari teman kelompok atau pengedar narkoba. Ada beberapa efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu halusinogen. Halusinogen. Efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam, diantaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi, seperti LSD atau Inex. Kemudian yang kedua yaitu depresan. Depresan. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran, seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Pada suatu hari, ada dua remaja yang bernama Andre dan Andi. Mereka hendak ingin berangkat sekolah. Kemudian, Andi pun berkata kepada Andre, "Dulu, kamu kemana? Kamu ke sekolah." Andre pun menjawab, "Bodo amat, gua mau bolos aja." Ternyata Andre tidak berangkat sekolah, melainkan ia pergi ke suatu tempat yang tempat itu bersembunyi dan menemui seseorang.
Andre pun mengikuti pergaulan temannya yang baru ia kenal. Andre pun diberikan suatu barang oleh temannya, lalu dia makan. Ternyata itu adalah narkoba. Andre pun telah melakukan transaksi narkoba bersama temannya. Sedangkan Andi melakukan pembelajaran di sekolah dengan baik. Andre pun mulai kecanduan dengan narkoba, sehingga ia menemui temannya dan ingin meminta narkoba lagi. Tetapi sayangnya kali ini Andre harus membayar apabila Andre ingin mendapatkan narkoba. Alhasil Andre pun terkena efek narkoba, yaitu halusinasi, pusing, dan kriminal. Bagaimanapun caranya aku harus konsumsi narkoba lagi, kata Andre. Sedangkan Andi dapat menamatkan sekolahnya dengan baik dan semestinya dia memiliki tubuh yang kuat dan sehat jasmani. Andre pun sekarang sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri ataupun memaksa seseorang untuk memberikan sejumlah hartanya. Pada akhirnya Andre pun masuk ke penjara karena petugas CCTV telah melaporkan Andre ke polisi. Waktu ke waktu bangsa kita dihadapkan dengan menurunnya mental dan perilaku generasi mudanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu globalisasi, perkembangan teknologi, dan narkoba. Penting untuk kita mengetahui apa itu narkoba dan cara menghindarinya agar kita tidak salah dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, berikutlah video penjelasan dari saya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Gimana nih teman-teman? Apa masih ada yang mau coba-coba pakai narkoba? Tidak takut sama efek-efek narkoba? Tidak takut penyebab dari menggunakan narkoba? Jangan coba-coba ya teman-teman. Akhir kata dari saya, pergi berlibur ke Indonesia. Paling asik ke Palangkaraya. Sayangi hidup kita, katakan tidak pada narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Share juga. See you.